Shalom kawan-kawan, Bapak Ibu Saudara-saudara, guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam pelayanan sekolah minggu Manginang. Tetap semangat melayani anak-anak Tuhan. Dan kiranya kawan-kawan juga tetap setia sermon, ya. Bagaimanapun kesibukan kita, situasi pelayanan kita, sermonlah kiranya video ini dapat membantu persiapan pelayanan Bapak Ibu, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu. Ya, doa saya bagi Manginang, kawan-kawan yang mau melayani anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkatimu, ya. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Mari kita sermon untuk khotbah sekolah minggu tanggal 30 Oktober ya 2022. Yeremia 26 ayat 12 sampai ayat 14 ya. Yeremia 26 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Demikian firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan ini Bapak Ibu kawan-kawan, kalau kita baca di Alkitab ya, ini Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci ya, dan Nabi Uria dihukum mati. Ya, kita tahu bagaimana karakter atau sifat bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu ya. Bapak Ibu kawan-kawan, tak usah panjang lebar saya jelaskan bagaimana karakter mereka. Intinya bangsa Israel terkenal bangsa yang degil dan tidak setia kepada Tuhan. Ya, suka berbuat serong dan menduakan Tuhan. Dan Nabi Yeremia menubuatkan tentang kemusnahan bait suci. Sehingga dia diancam mau dibunuh ya karena nubuatan itu. Nah, itu latar belakang dari teks ini. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan, apa yang mau kita khotbahkan untuk anak-anak sekolah minggu ya? Untuk anak-anak sekolah minggu hanya 3 ayat. Nah, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan hal-hal berikut ya, Manginang ya. Yang pertama, kita mengajak menasihati anak-anak kita itu supaya memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Ya, apa yang dimaksud dengan tingkah langkah? Ya, kelakuan. Dan juga di dalamnya ini terkandung niat-niat yang jahat. Ya, tingkah langkahmu, ya, dan perbuatanmu. Ya, ini sejalan ini. Tingkah laku dan niat-niat yang jahat. Jadi ya, anak-anak sudah mengerti apa kata arti nakal ya. Ya, mereka itu sudah pasti mengerti. Dan disinilah kita mengajak mereka untuk senantiasa berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang jahat. Ya, kalau kita tanya mereka apa-apa saja kelakuan yang tidak baik, pasti mereka bisa menjawab itu, ya, memberikan contoh yang banyak. Nah, kita mengajak mereka untuk memperbaiki tingkah laku mereka. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus senantiasa memperbaiki tingkah laku kita, dan secara khusus, ya, mulai dari anak-anak, kita harus senantiasa menekankan kepada mereka agar senantiasa mau berbuat baik dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu dia ya, Manginang yang pertama. Nah, yang kedua, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu ya. Mendengarkan suara Tuhan. Ya, bagaimana contoh mendengarkan suara Tuhan? Yang pertama sederhana Bapak Ibu. Ya, molo makuling dope roham, kalau hati nuranimu masih berkata melarangmu untuk melakukan hal yang tidak baik, itu adalah suara Tuhan. Ya,
Sebab tidak pernah Tuhan mengajari kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, kita juga ajarkan kepada anak-anak itu. Jadi, kalau hati nuraninya masih berkata, jangan mencuri, jangan lakukan itu. Gak boleh. Nah, gitu. Itu berarti Tuhan masih sayang kepada mereka agar mereka tidak melakukan hal yang tidak baik. Nah, yang kedua, ya, cara mendengarkan suara Tuhan itu ya apa? Nah, ini yang sering kita abaikan juga, ya. Dan sering kita tidak hidupi ini, membaca firman Tuhan. Kita mengajak mereka untuk rajin, ya, membaca firman Tuhan, Manginang. Ya, nah itu dia. Jadi yang kedua itu cara mendengarkan suara Tuhan. Nah, dan yang terakhir, ini dikatakan di ayat 14, tetapi aku ini sesungguhnya, aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Ini dikatakan oleh Yeremia sebab bangsa itu memang bangsa yang ya junging, jukat, jahat. Nah, kalau ditegur mereka, mereka ditegur, Yeremia menubuatkan firman Tuhan, mereka malah marah mau mengancam membunuh Yeremia. Nah, ini juga harus kita garis bawah ya, Mangina. Jadi kita ingatkan anak-anak kita itu kalau ditegur, kalau ada kesalahan, ya mereka jangan sakit hati. Ya. Ini jangan lupa juga. Kalau anak-anak kita ditegur karena melakukan kesalahan, jangan sakit hati. Supaya jangan terjadi hal-hal yang sering terjadi saat ini. Ya, dikit melapor, ujung-ujungnya ke polisi. Ya, ini juga harus kita ajari mereka. Kalau dinasihati untuk tidak melakukan yang jahat, ya jangan sakit hati, tetapi diturutilah. Nah, itu dia. Ya, selamat mempersiapkan diri, Manginang. Ya, saran saya kegiatan mereka 1 minggu ini, ya, coba kita ajak mereka membuat daftar list, ya, atau daftar list dari Senin sampai Sabtu. Coba mereka jujur, ya, kita ajak mereka jujur apa kelakuan-kelakuan yang tidak baik yang mereka lakukan. Misalnya hari Senin ini, ya, hari Selasa ini, hari Rabu ini, Kamis ini. Nah, nanti coba kita lihat faktanya bagaimana. Pasti banyak hal-hal yang tidak baik yang mungkin juga mereka lakukan. Tetapi sebaliknya, ya, kita ajak juga mereka menuliskan hal-hal yang baik yang mereka lakukan. Nah, setelah mereka tulis itu, kita fokuslah mendukung mereka melakukan hal yang baik itu. Ya, Manginang ya. Tetap semangat melayani. Jangan lupa persiapan menjelang Natal. Dan Alkitab, buku Ende Sekolah Minggu, agenda sekolah minggu, dan alat peraga lainnya. Tuhan memberkati, Manginang. God bless you non-stop.